Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya orang yang beruntung adalah ketika hari ini lebih baik daripada kemarin. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Maka dengan semangat senantiasa menjadi orang yang beruntung, mari memasuki tahun baru 1446 Hijriah. Kita senantiasa bersemangat untuk memperbaiki diri, semangat meningkatkan rasa syukur pada Allah Ta'ala, semangat untuk ittiba Rasul, dan terus bersemangat untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Hadirin Bapak Ibu, rahmatullah, berbahagia hari ini kita bertemu kembali di agenda pengajian Jumat pagi Masjid Al-Basit. Kita insya Allah pada pagi hari ini akan berguru pada guru kita. Beliau adalah seorang pembina SDM Muhammadiyah di Kota Malang. Beliau juga aktif di MUI Kota Malang. Selain juga beliau berbagai aktivitas dakwah dan sosial yang beliau tekuni pasca beliau sudah tidak lagi mengajar di kampus. Hadirin, beliau adalah Ustadz Dr. Arifin MSI. Insyaallah mungkin sudah ada sebagian di antara yang sudah tidak asing dengan beliau. Tema kita kali ini adalah tentang hadis puasa Asyura, membumikan nilai hijrah dan tajdid. Ini adalah sangat relate dengan tahun baru Hijriah. Jadi ini sekaligus memperingati tahun baru Hijriah, tipis-tipis itu. Baik, mungkin langsung saja kami aturkan waktu dan kesempatan pada beliau, pada Ustadz, dipersilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Saudaraku semuanya, Bunda, Bapak, insyaallah nuansa kehadiran kita di tempat yang suci ini di sebuah agenda yang suci, silaturahmi, dan ada di aktivitas majelis taklim. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begini: la yaqutu qaumun yadhkurunallah illa khafatumul malaikah wa khasyatumur rahmah wa nazalatumus sakinah wa dzakarallahu fiman indahu. Itu kalau kita pahami begini, saudaraku semua, tidak akan pernah digapai kesia-siaan hamba-hamba Tuhan yang ada di sebuah majelis kajian. Sama sekali tidak pernah sia-sia. Justru Allah akan menghadirkan sahabat sejati yang namanya malaikat rahmah. Sebagaimana yang kita pahami, hakikat hidup kita itu silih berganti diperebutkan oleh dua makhluk. Satu, kalau tidak setan, yang malaikat, begitu. Kehadiran kita di sebuah agenda suci ini tentu sahabat kita adalah malaikat. Lalu wa nazalatumus sakinah, Allah akan tenangkan hati dan pikiran kita. Saudaraku, Bunda, Bapak,
apapun problem hidup kita, ketika kita ada di sebuah majelis untuk mengingat Allah, Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik engkau hamba Allah adalah engkau yang selalu mengkaji, mendalami Al-Qur'an, lalu menyampaikan nilai-nilainya, minimal menyampaikan ke dalam hati dan pikiran kita masing-masing, dan menyampaikan kepada orang lain. Allahu Akbar. Wa nazalatu sakinah. Allah akan menenangkan hati dan pikiran kita. Wa dzakarallahu fi man indahu. Allah akan menyebut kita, saudaraku, di hadapan para malaikat yang suci. Itu lihat hambaku di sela kesibukan waktunya, dia sempatkan untuk ada di sebuah majelis kajian. Oke, moga-moga kita semuanya saat detik ini dan seterusnya, Bunda Bapak Saudaraku, kita akan menggapai apa yang dijanjikan Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Oh, orang usah dicatat ya. Saya sudah ngirim makalahnya. Ya, sudah saya kirim makalahnya, nanti pulang dibaca lagi gitu ya. Moga-moga kita semuanya insya Allah ya akan menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, yaitu akan dimasukkan ke surga secara berjamaah. Gitu, amin ya robbal alamin. Bunyi ayat itu dan seneng gitu ya kalau sholat malam itu dibaca. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mereka akan masuk surga berjamaah bersama orang-orang soleh, bersama orang tua, bersama kakek neneknya, wa azwajihim bersama pasangan-pasangan hidupnya, suami istrinya, wa dzurriyyatihim bersama anak-anak dan cucu-cucunya, wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Saat dia masuk surga, seluruh penjuru pintu surga ada malaikat yang menyambut kita. Masya Allah. Para malaikat menyambut kita, lalu para malaikat itu mengatakan begini, itu di surat, di ayat berikutnya 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Allahu Akbar, gitu. Oke. Jadi Bunda, semua saudaraku, hadirlah seperti ini. Hadirlah seperti ini. Agar kita bisa ta'allam al-Quran wa 'allamahu. Agar kita bisa dianugerahi Allah sahabat sejati yang namanya malaikat. Agar kita tenang hati pikiran kita. Sebab ujian yang paling berat dan Allah hadirkan itu ujian nomor 1 dari 5 ujian yang anytime sepanjang waktu selalu hadir ujian itu. Nomor 1 adalah aku uji kau melalui pintu hati dan pikiranmu yang sering gelisah, yang sering gundah, cemas, khawatir, takut. Cek aja di surat Al-Baqarah 155. Itu pendahuluan, suwe-suwe pendahuluan. Pagi hari ini, ayo kita sama muhasabah, refleksi, ya. Kita sama hati kita, pikiran kita buka untuk sama mengkaji tema penting yang namanya hijrah. Ketika kita bicara hijrah, harus bicara tajdid. Itu Bunda Bapak ya. Sekarang ini hari yang ke-11 memasuki tahun baru Islam Hijriah 1447.
Saya ingin mengajak diri saya, panjenengan semua, untuk memahami ontologi hijrah. Ontologi itu hakikat makna terdalam hijrah itu apa? Itu. Moga-moga nanti akan memotivasi kita menjalani sisa-sisa itu. Begini Bapak, Saudaraku, makna harfiahnya, makna tekstualnya, makna bayani hijrah itu pindah gitu. Tetapi ada makna bayani juga dalam konteks lain disebut berubah. Dalam bahasa Inggris disebut change, berubah. Oke. Kemudian makna kontekstualnya gitu. Makna hakikatnya, makna ilmunya begitu. Hijrah itu adalah tajdid, membaharui. Saya setuju apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, itu adalah tajdid. Tajdid itu life is progress of change. Hidup itu bergerak dan terus berubah, membaharui. Dalam bahasa lain disebut tajdid itu innovation, membaharui. Komitmen hati dan pikiran, hari ini aku harus lebih baik dari hari kemarin dalam segala hal. Dan esok insya Allah aku harus lebih baik dari hari ini. Baik. Itu Bunda Bapak, Saudaraku, yang dimaksud dalam 20 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hijrah. Begitu. Jadi tahun baru hijrah itu ketika kita menjalani hidup detik demi detik, waktu demi waktu, harus hijrah dan tajdid, harus selalu ke arah change dan innovation, begitu, berubah dan membaharui. Sekarang kita lacak dasar hukum di Al-Quran. Bunda Bapak, Saudaraku yang saya hormati, sejatinya kita semua ini dalam hidup itu menginginkan dua hal. Apa yuk? Satu, kita ingin mendapatkan perlakuan dari Allah, perlakuan yang mengangkat derajat kita di sisi Allah. Itu penting banget dan itu fundamental, Bunda Bapak. Jadi semua kita itu mendambakan hidup kita itu dimuliakan oleh Allah. Kalau kita dimuliakan di sisi Allah, pasti kita akan mulia di hadapan semua makhluknya. Yang kedua, kita pasti mendambakan kita hidup sebagai pemenang. Sebagai pemenang. Ketika kita berhadapan dengan istri, pasti ketika kita berhadapan dengan suami, pasti kita ingin menampilkan perilaku pemenang. Apa itu? Kita ingin menampilkan akhlak terbaik. Itu pasti. Nah, di dalam surah At-Taubah ayat 20, Bunda Bapak Saudaraku, kau akan kuangkat derajatmu begitu tinggi di sisiku, dan kau kutakdirkan selalu menjadi pemenang dalam hidup ini. Syaratnya lakukan 3 hal. Jelas. 1, alladzina amanu. 2, wahajaru. 3, wajahatu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika hum faizun. Jadi perhatikan, ini sekaligus mengoreksi diri kita, mengoreksi komunitas umat muslim di Indonesia, gitu ya. Kalau menurut ayat ini, kau akan kuangkat derajatmu begitu tinggi di sisiku, dan kau akan kutakdirkan selalu menjadi pemenang. Hidup ini bersaing, hidup ini berkompetisi, gitu. Nah, syaratnya kau harus betul-betul membangun kualitas iman.
Yang dimaksud iman di sini bebas dari syirik, Bunda Bapak. Betul gitu. Oke, saya percaya saudaraku semua ini tidak akan pernah menyembah berhala. Tidak. Itu yang disebut syirik kabir, syirik besar. Tidak akan menyembah apa itu namanya kuburan. Sampai insya Allah tidak kelompok orang yang gila pada refreshing ke wali-wali. Insya Allah. Oke. Baik. Tetapi Bunda Bapak, hati-hati. Kita terjebak pada syirik khafi. Yang detik ini pembicara dan kita semua sedang menghadapi itu. Syirik khafi. Syirik khafi itu adalah pamrih, ingin dilihat, ingin dikagumi, ingin dihargai, dan bentuk-bentuk perbuatan yang kita tahu Allah Tuhan kita, tapi hati pikiran kita masih terbesit ingin dipuji orang. Itu syirik. Astagfirullahaladzim. Syirik khafi dalam sebuah hadis sahih lebih jahat daripada dajjal. Ayo kita cek. Di surat Al-Isra ayat 22, itu konteksnya hidup di dunia, Bunda Bapak. Nanti di ayat 39 konteksnya kehidupan akhirat. Diperhatikan dengan baik. Orang Muhammadiyah itu harus betul-betul clear dalam persoalan syirik. Bersih. Dan kalau yang pertama tadi gampang. Tidak menyembah berhala, gampang gitu. Ini persoalan yang kedua ini menyangkut ketulusan, menyangkut berbuat sesuatu itu clear hanya ilallah. Surat Al-Isra ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sering dibaca Bunda Bapak ya. Gitu. Saudaraku, la taj'al ma'allah ilahan akhar fataquda madhmuman maqtuda. Perhatikan. Jangan sekali-kali kamu mengakui Allah Tuhanmu, tetapi ketika kamu melakukan aktivitas tertentu masih terbesit di hatimu dan pikiranmu selain aku, kata Allah. Kalau itu kondisi psikologi kamu, jiwa pikiran kamu, kau pasti akan celakakan dan kau pasti aku akan hinakan. Itu kata Allah. Itu benar. Itu. Oke, saya pernah ditanya, Bapak, kurang apa aku ibadahku? Kurang apa aku zikirku? Kurang apa gitu? Aku hadir dalam kajian-kajian. Tapi kisah perjalanan hidupku sering warnanya derita, anakku gini, anakku. Itu persoalannya, saya tanya. Itu persoalan hati sampean betul-betul tidak clear. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu. Jadi murni semua itu harus karena Allah. Itu Bunda Bapak. Jadi makanya secara kasat mata Bunda Bapak, siapa yang tidak tahu ketika orang wanita bapak sudah berpakaian rapi, wanita berpakaian busana muslimah, kemudian pakai ruku, jalan menuju masjid, gitu ya. Bapak juga begitu. Siapa yang bilang dia adalah orang Cina? Gak ada. Tapi Allah bilang, celakalah orang yang menunaikan sholat. Ayo. Lalu orang sholat kok celaka? Fawailul lil musallin. Nah gitu ya. Alladzina hum an sholatihim sahun dan raun. Jadi persoalan itu. Baik. Oleh karena itu, yang kita bidik itu adalah kualitas iman. Kalau mau dijelaskan panjang, suatu saat kita bicara tentang syirik.
Oke, yang kedua syaratnya, kalau kau ingin kuangkat derajatmu begitu tinggi di sisiku dan kau akan selalu kutakdirkan sebagai pemenang, syarat pertama kualitas iman. Syarat kedua bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, tapi wahajaru. Kau harus membangun sikap mental hijrah. Coba saudara. Yang dimaksudkan di sini adalah hijrah dan tajdid. Karena apa? Karena ayat berikutnya wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Gitu. Jihad dari kata jahada yujahidu jihadan. Jihad itu bersungguh-sungguh. Tajdid itu bersungguh-sungguh untuk melakukan perubahan. Itu udah ya Bapak. Jadi kalau orang itu imannya baik, gitu ya, sikap mental hijrah dan tajdidnya baik, jihadnya baik, insya Allah semua syariat Islam akan tercover dalam wujud quality mutu. Pasti tidak bisa tidak. Sekarang apa sebabnya? Oh, cek dulu apa sebabnya. Tak kasih dulu lagi ayat di surat Al-Anfal 74. Kalau tadi, kalau kau ingin menjadi pemenang, kalau kau ingin jadi pemenang dalam hidup, kalau kau ingin angkat derajat begitu tinggi, lakukan 3 ayat. Nah, sekarang Al-Anfal 74. Sudah Bapak, saudaraku yang saya hormati, kalau kau ingin ku sebut sebagai mukmin sejati, ayo. Itu di surat Al-Anfal 74. Kaidah fikih, kaidah usul fikih, mafhum mukhalafah atau dialektika dalam bahasa filsafat. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itu di surat Al-Anfal 74. Kalau begitu banyak orang yang mengaku beriman tapi Allah tidak menyebut sebagai orang yang beriman. Yes, betul. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Kalau kau ingin kusebut mukmin sejati, kata Allah. Yang kedua, kalau kau ingin ku maafkan semua dosa. Yang ketiga, kalau kau ingin mendapatkan rezeki yang memuliakan hidupmu. Dalam bahasa psikologi, sejatinya psikologi agama loh ya. Ternyata hakikat kita hidup itu yang kita jadikan. Satu, ingin disebut sebagai mukmin oleh Allah. Kalau ingin disebut sebagai mukmin oleh Allah, itu pasti husnul khatimah. Jadi ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu maksudnya adalah orang yang berkualitas mukmin. Itu Bunda Bapak. Gitu. Nah, yang kedua, wa maghfirah. Kalau kau ingin ku maafkan dosamu. Sejatinya manusia itu yang didambakan adalah maafnya dari Allah. Sebab apa Bunda Bapak? Satu, orang tidak sholat itu pasti berdosa. Orang berbuat jahat itu pasti berdosa. Dan orang berbuat baik menurut kasat mata belum tentu Allah menerima. Orang yang sholat belum tentu dia selamat. Itulah manusia. Manusia dalam surat An-Nisa ayat 28 itu dhaif, lemah. Disebut zaluman jahula, suka menganiaya diri dan bodoh. Banyak ayat. Itu semua menjustifikasi, mensahkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang suci tanpa dosa dalam hidup ini. Oleh karena itu, kalau kau ingin ku maafkan semua dosamu, lakukan 4 hal. Yang ketiga,
Yang dicari orang itu mendapatkan rizki karim, bukan rizki kasir, bukan rizki yang banyak. Al-Quran tidak pernah menyebut rizki kasir, tapi rizki karim dalam makna pengembaraan hidup menuju Allah. Kalau kau ingin mendapatkan rizki yang aku muliakan, lakukan 4 hal. Apa itu? 1, hampir sama di surat Taubah ayat 20 tadi, tapi itu di 3, kalau ini 4. 1, Bunda Bapak Saudaraku, alladzina amanu, orang yang sanggup membangun kualitas iman. Kualitas iman di sini dimaksudkan seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-An'am 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi iman di sini maksudnya adalah betul-betul bebas dari syirik. Yang kedua, wahajar, lagi-lagi wahajar, hijrah dan tasdik. 3, wajahatu fi sabilillah. Nah, yang keempat, walladzina awaw wa nasaru. Kau harus sanggup membangun sikap mental suka menolong orang lain. Kau harus sanggup membangun sikap mental suka menyenangkan, membahagiakan orang lain. Jangan sekali-kali melukai hati orang lain, menyakiti tetangga, jangan. Udah, ini Bunda ini ya, bukan Bapak. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Nampaknya laki-laki ini pemuja wanita itu, karena wanita itu di kasat mata Allahu Akbar, ibadah sholatnya luar biasa, puasanya puasa Daud, sedekahnya luar biasa, sudah tunaikan ibadah haji. Lalu pemuda itu tanya pada Rasul, ya Rasul, tipe gambaran model wanita seperti itukah ahli surga? Apa jawaban Rasul? La khairan fiha, tidak ada kebaikan sedikit pun pada wanita itu. Dia ahluna, dia ahli neraka. Laki-laki itu kok gak kaget? Loh, kok bisa? Nah, ternyata sebabnya wanita itu tiada hari tanpa mendengki pada tetangga. Sudah, Diko itu lebih lekat dengan dengki. Itu kenapa? Karena fitrah wanita itu lebih lekat dengan dimensi rasa karsa. Kalau laki-laki itu lebih lekat dengan cipta, ego, kemeliti. Makanya kalau ada suamimu ego, itu harus dimaklumi, kan itu dari sananya. Rasa karsa itu lekat dengan rahim. Rahim itu miliknya wanita. Gitu. Makanya kalau disebut al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu harus dijelaskan dari dimensi rasa karsa ini baru kena. Makanya coba perhatikan. Kalau dunia ini palsu, itu surat Al-Hadid ayat 20 ya. Dunia ini palsu. Kenikmatan semua dunia ini adalah palsu, kata Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nikmat ya. Terus kita cek Ali Imran ayat 14. Ada 6 kenikmatan yang membuat manusia gila. Kenapa Allah letakkan kenikmatan nomor 1 itu wanita? Ayo. Ini gara-gara rojo, presiden, kewendeng kayak iblis, bahkan lebih iblis daripada iblis. Itu karena di belakangnya ada mak lampir gitu. Ada wanita jahat. Itu pasti. Saya ini sarjana sejarah, antropologi. Kasus-kasus negara dan perang dunia 1, 2 sebab karena wanita gitu. Dan sekarang pun begitu. Lah nomor 2 itu anak. Gitu. Jadi bapak itu hebat. Itu gara-gara sang istrinya salihah.
anaknya soleh solihah, wanita almar'atu solih, gitu. Tapi kalau bapak itu masya Allah, gitu, itu karena ya itu tadi di belakangnya ada mak lampir, lalu ada gerandongnya, gitu. Anak, nah coba Al-Quran jelas Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuhina linnasi hubus sahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mataul hayatid dunya. Ayo. Nek sholat tahajud waca niku, jadi tidak mabuk sampean menghadapi dunia ini. Gitu ya. Yes. Aduh, lah kok bisa tak durung menjelek intinya wis. Nah, jadi kalau kau ingin kujubut mukmin sejati, kalau kau ingin kumaafkan dosamu, kalau kau ingin mendapatkan rezeki yang mulia, lakukan 41 kualitas iman bebas syirik, membangun sikap mental hijrah dan tajdid. Gitu. Diawali dari rumah tangga. Gitu. Udah ya. Astagfirullahaladzim. Kalau suami sampean itu marah-marah, jomel marah. Kalau lihat suaminya itu ada kelemahan, itu bangkitkan sumpah setianya dulu. Waktu akad nikah itu kan secara aura, secara psikologis, walaupun mulut tidak terucap, itu pasti bilang, wahai suamiku, aku siap menerima ribuan kelemahanmu dan akan kututup dengan jutaan kebaikanku, kelebihanku. Begitu. Sang suami juga begitu. Kalau menjumpai istri, dulu kadang-kadang rewel banget gitu ya, kadang dan jelek, itu ya tetap gitu. Harus berhijrah harus lebih baik diingat sumpah setianya dulu dalam aura emosi religi. Wahai istriku, aku siap menerima ribuan kelemahanmu dan akan kututup dengan jutaan kelebihanku. Begitu. Itu baru bisa membuktikan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaj litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu baik. Dalam bingkai rumah tangga harus selalu berhijrah. Begitu. Nah, kalau dalam bingkai negara pasti harus. Kalau rumah tangganya sudah baik, insya Allah akan komitmen untuk menata kehidupan masyarakat dan negara. Bukan terakhir dari pembahasan ini ya. Saya ngambil 3 ayat saja dari 20 ayat tentang urgensinya hijrah dan tajdid. Udah Bapak, perhatikan. Saya mengikuti teorinya para sosiolog. Ini ya. Tapi ini Al-Quran yang menjelaskan. Masya Allah. Di surat An-Nisa ayat 100 itu, kalau kau ingin mampu menggenggam dunia, kalau kau ingin atau mampu beraktualisasi dalam berkiprah terbaik di belahan bumi ini dan penuh dengan kasih rahmatku, syaratnya hanya satu. Apa kata Allah? Hijrah. An-Nisa 100 di awal kalimat ayat itu, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'y. Itu ayat yang sangat fundamental. Gitu. Jadi kalau ada penguasa yang ingin kekuasaannya lestari terus menerus sampai keturunan-keturunan, waduh, itu sumber bencana. Itu pasti menurut Al-Quran. Itu. Karena apa? Ya, tidak terjadi sebuah perubahan yang bersifat tajdid. Jadi kalau Bunda, Bapak, kalau kita bicara tentang hijrah itu harus tajdid. Dua ini bagikan dua sisi dalam satu keping mata uang. Begitu. Oke. Sekarang pertanyaan, Bapak, kenapa
membangun kualitas sikap mental hijrah dan tajdid itu, kok Allah memfasilitasi kau angkat derajatku di sisiku, kau akan ku angkat derajatmu di sisiku, kau akan ku takdirkan sebagai pemenang. Ya, coba kalau orang Islam itu semua bermental hijrah dan tajdid, mesti jadi pemenang. Loh, itu Al-Quran kok yang bilang gitu. Wah, sembuh. Nah, terus kau akan ku sebut sebagai mukmin sejati, kau akan ku maafkan dosamu, dan kau akan ku beri rezeki yang barokah. Nah, apa sebabnya kok begitu, Bapak? Nah, ini dijawab di dalam Al-Quran. Saya mengikuti teorinya, analisis teori para profesor doktor ahli tentang teori perubahan. Tapi mereka kafir semua, Bapak. Lalu nanti kita rujuk, sebenarnya di Al-Quran sudah sangat jelas. Orang yang mempunyai sikap mental hijrah dan tajdid itu, satu, dia pasti gemar cinta pada perkembangan ilmu, gemar kepada kajian seperti ini, gemar terhadap tadabbur Al-Quran. Jadi kalau dia itu ngaji, dia milih itu kajian ilmu atau kajian guyonan, dia pilih gitu. Dan itu ciri ulul albab, dan itu ciri ahli surga. Ahli surga itu diantaranya Allah jamin adalah ulul albab. Ulul albab itu disebut oleh Allah ada di 16 ayat. Dan yang menarik itu dijelaskan di surat Ar-Ra'd ayat 20, 21, 22. Di situ ada 7 ciri ulul albab. 7 ciri ulul albab. Maaf, astagfirullahaladzim, bukan saya kepeliti, bukan mengklaim. Ternyata 7 itu persis perilakunya jamaah Muhammadiyah. Nah, sampai nggak ngerti ya? Kapan-kapan tak jelas. Oke, baik. Nomor 1, kenapa Allah begitu mengistimewakan orang yang membangun sikap mental hijrah dan tajdid? Tajdid itu adalah ciri khas di masyarakat kita, kan gitu ya. 1, ada 9 bidang. Alasannya itu menurut Profesor Dr. Scribe, menurut Profesor Dr. Stompa, menurut Profesor Dr. Brickmail, itu pakar-pakar teori perubahan. Tapi mereka kafir semua. Dalam buku-bukunya hebat itu tentang social change. Malah ternyata ya, karena saya mengajar sosiologi di Fisip UB itu ya, dulu sekarang udah pensiun. Tak jelaskan. Nanti tak kirim buku saya yang terbaru, tapi sabar ya, dibaca karena 726 halaman. Nanti tak kirim, karena itu sudah e-book ya, e-book saya sebarkan gratis gitu. Kalau mau diterbitkan monggo bebas gitu, sampai terbitkan disebarkan. Terima kasih ya Allah, saya bilang oh thank you my God, terima kasih gitu. Karena kita berbagi sedekah amal. Saya jelaskan juga di situ tentang teori pentingnya umat Islam itu harus hijrah dan tajdid. Jadi kalau umat Islam memilih nama tahun hijrah, itu duduk terus tiap Muharram terus diperingati dengan saya ini malah peringatan nganggo itu barang apa tanda bedesan barang apa ngajar itu gitu. Allah astagfirullahaladzim. Iya, nggak usah bahas itu. Oke. 1 adalah orang yang sangat mencintai ilmu. Itu orang yang berhijrah. Tadi dibilang hari ini aku harus lebih baik dari kemarin. Bisakah terjadi bila tanpa ilmu? Tidak bisa. Esok insya Allah aku akan lebih baik dari hari ini. Bisakah tanpa ilmu? Tidak bisa. Oleh karena itu Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 36 gitu. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Perhatikan Bapak Saudaraku. Jangan sekali-kali kamu mengikuti sesuatu.
Jangan sekali-kali kamu melakukan sesuatu, jangan sekali-kali kamu bertindak tanpa dasar ilmu pengetahuan. Itu. Ada kurang lebih 780 ayat dalam Al-Quran itu menyebut tentang ilmu. Itu banyak sekali. Gitu Bapak. Bahkan Allah ciptakan semua isi jagat raya ini, dan termasuk diri kita, Bapak ya. Allah ciptakan semua ini untuk kita. Kita siapa? Manusia. Manusia siapa? Manusia yang berilmu. Al-Ankabut 43. Jelas itu. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Wa ma yaqiluha illal alimun. Aku ciptakan semua perumpamaan, fenomena kehidupan ini, fenomena lahir batin, ciptaan-ciptaan yang kasat mata atau yang tidak kasat mata. Itu semua untuk manusia, bukan untuk malaikat. Semua untuk manusia. Manusia siapa? Manusia yang menjalani hidup ini dengan bekal ilmu. Jelas ya? Gitu. Jadi kalau ada kajian seperti ini, bergairahlah datang. Untuk apa? Untuk mences gitu. Motivasi kita. Betul. Saya sering menjadi social workers. Social workers itu banyak orang yang datang konsultasi. Kadang-kadang gak kena itu ya. Ada temen itu, enak usah duwe akeh konsultan psikologi. Oh, dasmu konsultan duwe akeh. Enggak. Itu orang Lamongan ini ngomong untuk kasar ya. Saya ini orang Lamongan. Astagfirullahaladzim. Yang enggak tahu gitu. Nanti ada nomor WA, misal sampean konsul, monggo gitu. Nah, saya melayani dengan baik dan saya selalu mengatakan pintu membuka relung hati, pintu membuka sekat-sekat pikiran, pintu untuk membuka jalan menuju ke keselamatan. Itu nomor satu adalah ta'allamal Qur'an wa 'allama. Karena Rasul sendiri mengatakan gitu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Allah sendiri ngomong dalam surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Qur'an ini aku turunkan pasti akan memberikan barokah bagi hidupmu. Ada orang itu yang Islamnya rada gendeng itu. Al-Quran dibakar malah diumbe supaya barokah. Ukurannya sombong. Bukan begitu. Allah itu bilang, kita pun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru. Kau harus tadaburi itu. Tadabur itu apa? Ada 4 kegiatan tadabur. Membaca, mengerti arti, menghayati kandungan, merenungkan maknanya, menginternalisasi nilai, terus mempraktekkan. Itu tadabbur. Gitu. Tahapan seperti ini tahapan untuk menggairahkan tadabbur, saudara. Tapi nek kuatan sehari katam itu bukan tadabbur itu. Gitu. Tapi ada salah nongkok, mau sampai nongkok atau sampai orang teriak, weh salah itu sesat atau jangan. Yang penting kita paham, itu ya. Itu tadabbur. Makanya ayat ini menyebut tadabbur dikaitkan dengan ulul albab. Allahu Akbar. Ulul albab itu sosok manusia yang selalu innovation, membaharui, tajdid. Oke, satu. Saudaraku ya, ini kan banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu. Di surat An-Nahl 78 Allah sebut, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin.
Al-Quran ini aku turunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu itu ada dalam Al-Quran. Jadi Bunda, Bapak, ketika hati kita sedih, pikiran kita galau, gitu, cari jawabannya di Al-Quran. Mesti dapat, karena Allah bilang, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Bukan sekedar tibyanan likulli syai', tetapi wahuda, akan menjadi pembimbing, petunjuk, hidayah, warahmah. Warahmah itu bahasa teksnya, bayaninya ya kasih sayang, rahmat Tuhan. Tapi itu adalah solusi. Solusi. Gitu. Di dalamnya banyak ilmu. Solusi. Warahmah wa busra. Busra itu kabar gembira. Itu kita akan mendapatkan injeksi spiritual, emosi, religi yang kuat. Jadi ada semangat dari dalam untuk oke, yes, hidup ini darimu ya Allah. Oke, yes, hidup ini aku harus bersamamu ya Allah. Oke, yes, hidup ini hakikatnya menuju kau ya Allah. Begitu. Jadi wes gitu. Apapun problem hidup, andai langit runtuh, bumi terbelah gitu, kita tetap gitu. Untuk mendasarkan ilmu berbasis Al-Quran. Ya, mulai kita ini cinta kajian gitu. Nek ngaji ora purno tok lho, ora guyonan tok lho, ora merimis tok gitu. Tapi fokus. Oke, sekarang kedua. Pertanyaan tadi, kenapa orang bermental hijrah dan tajdid itu Allah muliakan kita? Ya jelas. Menurut para ilmuwan, thank you, makasih. Kau nentak menaik di sini ibu mau ya. Perhatikan ini humanity. Kalau tadi itu berkaitan dengan sains ilmu. Orang yang mempunyai sikap mental hijrah dan tajdid itu Allah Akbar, dia akan selalu siap menjalin komunikasi, interaksi, bergaul dengan siapapun. Dia akan punya jiwa pemaaf. Dia akan punya sikap mental lapang dada. Pasti. Ayo. Udah, Bapak. Semua. Kalau sampeyan itu mempunyai sikap dengki dan sombong, orang itu anti pada hijrah dan tajdid. Tapi kalau sampean itu kita ini punya jiwa pemaaf, gitu ya, lapang dada, gitu, kita itu mempunyai potensi sikap mental yang bermutu tentang hijrah dan tajdid. Perhatikan, itu diberikan paket. Kenapa orang itu pemaaf? Ayo. Karena dia menanti next aktivitasnya, aktivitas selanjutnya mesti baik. Begitu. Jadi kalau ada menjumpai orang salah, dia tuh mesti mikirin, insya Allah nanti dia akan lebih baik. Kalau orang salah, dipikir terus wajar itu gak kena gendeng, menyakitkan semua orang itu, gitu ya. Dia adalah mendengki. Rasul mengatakan Bunda tadi bilang ya dengki. Al-hasadu yaqul hasana kama taqulun al-khatab. Kedengkian kamu itu mengkikis habis semua kebaikan kamu. Allah astagfirullah. Semua kebaikan kamu itu terkikis habis karena dengki. Seperti api yang mengkikis kayu bakar. Tuh. Jadi lu podo sama ancaman bagi laki-laki. Laki-laki kan punya potensi ego, jadi rotok kemeliti sombong gitu ya. Sama Rasul mengatakan la yadkhulul jannah mangkana fi qalbi misqalat darrah min kibrin. Tidak akan pernah diizinkan kamu masuk surga ketika di lubuk hatimu dan pikiranmu ada kesombongan walau seberat podo saja. Oleh karena itu problem psikologi dasar wanita itu dengki.
problem psikologi dasar laki-laki itu adalah kemelinti. Ya, ini harus dipahami dan adil. Bapak, apakah di wanita tidak ada sombong? Ada, tapi potensinya kecil. Lebih kuatnya adalah dengki. Baik. Nah, orang hijrah itu Bunda, Bapak, Saudaraku, dia akan selalu siap menjalin komunikasi interaksi dengan orang lain. Baik, perhatikan. Allah itu memaafkan semua dosa kita ketika kita itu melakukan dua hal, dan itu cerminan orang membangun sikap beta di catatan tajdid. Surat An-Nur ayat 22. Fal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ini harus kita ingat terus. Kita pahami ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Bukankah dalam hidup kamu yang kau inginkan adalah kuhapus dosa? Gitu ya. Itu Allah yang bilang. Allah yang menanyakan gitu. Allah menanyakan pada kita. Bukankah esensinya kamu itu selalu mendambakan agar dosamu kumaafkan? Oke, aku maafkan. Lakukan dua hal. Sukalah kamu memberikan maaf dan berlapang dadalah kamu. Berlapang dada itu kau membuang sikap dengki, kau membuang sikap sombong. Allah marah. Cek Luqman ayat 18. Itu jelas. Itu tentang dengki dan sombong. Wala tusya'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu jelas. Ojo gampang melengos. Nah, suka melengos itu wong lanang atau wedok? Sorry. Ya wis pokoknya tahu lah kau sudah menurut Bapak. Ya. Itu dengki. Nah, itu. Terus menjalani hidup jangan suka melengos. Gitu. Menjalani hidup ini gitu ya. Jangan angkuh. Bah itu apa itu? Sombong apa dengki? Sombong. Buddha itu sombong budaya. Ya itu sama tadi ya. Ayat ini sama. Oleh karena itu Allah bilang, sungguh aku sangat tidak suka orang yang menjalani hidup ini dengan kesombongan dan membanggakan diri. Oke, tuh. Jadi para teoritis itu tadi begini. Makanya kalau masyarakat itu terjadi konflik, ini analisis sosiologi agama, udah Bapak. Masyarakat itu terjadi konflik, kemudian konflik horizontal, kemudian mengadu domba. Itu sudah dipastikan masyarakatnya tidak mempunyai sikap mental hijrah dan tajdid. Dalam TV, sing mendukung pancet itu, waduh, omongan kayak iblis. Jadi gak gelem perubahan beras gitu. Membahaui itu mau gitu. Ampun gitu. Ya itu Al-Qur'an yang ono baca ini. Oleh karena itu Allah ngomongnya juga di surat Al-Furqan ayat 63. Loh dek kok wis kurang 5 menit itu, padahal kurang akeh deh. Aduh, saya rasanya ini kalau ngomong perubahan itu ingin banyak gitu ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini punya Bapak perhatikan ya baik. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. 63 dan 64. Oke. Menarik, Syekh Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya gitu ya. Udah begini, mana kontekstual. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hambaku, aku Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Begitu sangat mengkasih sayangi kamu, menyayangi kamu ketika kamu menjalani hidup ini dengan penuh kelembutan hatimu dan kelembutan pikiran kamu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ketika kamu mendapat ucapan negatif dari orang lain,
Kamu tidak balas dengan ucapan negatif, tapi kau balas dengan ucapan yang menyelamatkan, yang menyenangkan, membahagiakan. Oh, ini karakter ibu-ibu Aisyah dan bapak-bapak. Itu orang Muhammadiyah itu tidak boleh gampang marah gitu. Kadang dikuyok-kuyok, kadang diperlakukan tidak adil, tenang aja, santai. Allah itu maha pemberi. Ya. Terus walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Oke. Punya Bapak, kalau sampean kita ingin banget hari ini aku lebih baik dari kemarin, esok lebih baik dari hari ini, ada senjata pamungkas, salah satu adalah walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Allah sangat mencintai kita ketika kita sebelum subuh itu meninggalkan ranjang kita, melepas selimut kita, menuju Allah, berdiri, duduk, sujud. Apa itu? Sholat tahajud. Orang Muhammadiyah itu harus setia sholat tahajud. Perhatikan saudaraku, ya. Allahu Akbar. Di surat Muzammil itu jelas banget. Ayat 6 itu, inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wa aqwamu qila. Kesetiaan kamu menunaikan sholat malam setengah jam, 1 jam sebelum subuh. Nih sholat tahajud itu jam 1 Bunda Bapak, setengah jam aja sebelum subuh. Itu Al-Quran surat Ali Imran ayat 17, jelas itu, wal mustaghfirina bil ashar. Ayat itu zahir, bukan mutasyabih. Jadi ada 7 ciri orang ahli surga. Ciri yang ketujuh adalah wal mustaghfirina bil ashar, bangun sebelum subuh bermunajat kepada Allah. Itu oke. Al-Muzammil tadi, orang yang setia menunaikan sholat malam itu hatinya akan kokoh, pikirannya akan kokoh, dia akan kokoh memegang teguh prinsip Al-Quran. Sampai di kelurun kan. Niki gak santai. Ya. Bunda Bapak, jika panjenengan ingin ngomong, ucapan panjenengan itu tembus di hati panjenengan sendiri dan pikiran, berarti tidak bohong. Ya. Dan ucapan panjenengan tembus di hati anak-anak panjenengan, menukik ke hati anak panjenengan. Metodenya ternyata sholat malam. Allah bilang inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wa aqwamu qila. Kesetiaan kamu menunaikan sholat malam. Sholat malam yang dimaksudkan mustaghfirina bil ashar loh ya, sebelum subuh betul. Terus lanjut ke masjid. Itu bagi laki-laki itu terutama. Kesetiaan kamu menunaikan sholat malam membuat hatimu, pikiranmu kokoh kekeh memegang teguh kebenaran. Itu syidik. Gitu. Dan apa yang kau ucapkan itu bergetar, menembus ke lubuk hati, pikiranmu, pikiran generasi kamu. Itu pemahaman kontekstual. Kalau nggak percaya silakan. Oke, wes jam persis. Ada pertanyaan. Walaupun masih 70% yang belum tak jelaskan di makalah. Tapi sampean maca dhewe nggak apa-apa, gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, Bapak. Oke, Bapak. Baik, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bukan surat An-Nur ayat 30 masalah maaf. Mungkin banyak yang salah kaprah atau memang ada versi yang lain bahwa orang pemaaf itu ada batasnya, tak benar. Sekali, 2 kali dimaafkan, 3 kali dulu alasannya. Betul. Oke. Ya, mungkin di tempat yang Nasoro mungkin berilah kalau kamu dipukul berikan 1 enggak apa-apa itu pemaaf katanya. Baik, itu apa ada rasanya atau memang menjerumuskan kita selaku umat Islam. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Bunda Bapak semuanya,
Ketika kita menjumpai seseorang itu salah, seseorang itu salah, itu harus merujuk kepada esensi seseorang itu siapa menurut Al-An'am 165. Diperhatikan dengan baik. Kita ini, kalau Allah menyebut walladzi ja'alakum khala'ifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Ketika orang lain salah, ya Bunda Bapak, dia bukan pemimpin, maka wajib salahnya 1000 kali kita maafkan. Tapi kalau dia pemimpin, tidak boleh kita maafkan. Itu penting, itu harus diproses di meja hijau, diadili secara baik. Kalau ada tetangga sampean salah, hilang, ojo digawa nang pengadilan, gendeng sampean. Tapi kalau pejabat itu harus gitu. Sampean ojo kasihan yo, dek kan wis pensiun yo, sampean itu termasuk mengikut dia. Dan Allah jelaskan itu dalam surat As-Sajdah ayat 20, ayat 41 42. Oh sorry, bukan As-Sajdah, Al-Qasas 41 42. 41 itu wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dia akan kutakdirkan sebagai pemimpin kamu, dan dia pemimpin akan menyeret kamu masuk neraka. Ayo, itu pendukung-pendukung. Jadi sampean nek dhek dolim sampean cek apa-apa wis pensiun ben menikmat, sampean ini termasuk nanti diseret neraka. Pengikutnya. Terus wa atba'nahum fi hadid dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal makbuhin. Pemimpin dolim itu kehidupan di dunia akan kuikuti laknatmu. Jadi dia sudah pensiun, tapi dampak perilakunya rakyatnya dilaknat Allah. Wa atba'nahum, jelas itu. Aku akan ikuti kepemimpinan dia dengan laknatku di dunia. Ayo kok, menunjuk gampang, saya naik dewe gitu. Oh, kok marah-marah? Ini gak marah-marah ini. Ini tidak marah-marah. Oke. Tapi saya menjelaskan Al-Quran. Apa Pak? Nah, kalau sesama kita ini harus dimaafkan. Harus. Apa? Allah jelaskan. Kalau kita tidak memaafkan, aduh mengerikan. Ali Imran 159. Itu dasarnya. Walaupun tafadat ghalidal qalb lam fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innahu yuhibbul mutawakkilin. Kalaulah hatimu itu atos kayak watu. Atos kayak watu itu angel digandani, angel dinasihati, angel memaafkan, angel pokoknya dendam gitu, wong gitu ya wis. Itu kalaulah hati pikiranmu itu keras seperti batu, maka siapapun yang ada di sisimu akan pergi meninggalkan kau. Ayo Bunda Bapak, ya nih ojo gampang mangkel gitu loh, gitu. Karena apa? Mangkelmu itu nggadai orang yang ada di sisimu itu pergi hatinya, pergi pikirannya. Kalau pergi fisiknya aja nggak apa-apa. Hidup ini, ayo Bunda, pilih mana? Jauh fisiknya atau jauh hati? Lebih baik jauh fisik tapi dekat hatinya daripada jauh hatinya tapi dekat fisiknya. Oleh karena itu, setiap kesalahan itu maafkan dia, bahkan tidak cukup dimaafkan, mohonkan ampunan dia kepada Allah. Kalau prinsip ini tadi di surat Al-An'am 165 diterapkan,
orang jadi pemimpin itu mesti berpikir 1000 kali. Enggak sekarang ya. Orang tahu sekolah itu kepengen jadi pemimpin. Lalu ijazahnya apa? Dolek di pasar gitu. Waduh, gendeng gitu. Padahal Al-Quran jelas warafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Kalau kamu jadi pemimpin, sidik kamu itu harus di atas rata-rata. Fatona kamu harus di atas rata-rata yang kau pimpin. Tabligh kamu harus di atas rata-rata yang kau pimpin. Nah ini, fatona, kecerdikan kamu, kepintaran kamu harus di atas rata-rata orang yang kau pimpin. Itu makna warafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Gitu. Ya. Gitu. Diterus wis pokoknya gitu ya. Nah, tadi pertanyaan. Jadi kalau sudah sesama, udah 1000 kali kau salah maafkan. Karena Allah perintah selalu maafkan dia. Dan tidak cuma maafkan, mohonkan ampunan dia kepada Allah. Lalu kalau ada masalah rembukan, musyawarah. Gitu. Kalau ada clear apa itu diajak bicara. Satu lagi habis. Bunda ada yang bertanya. Baik. Ibu ada bertanya Ibu? Betul. Jujur Bapak, aku sering kelompok pengajianku ibu-ibu, ini bapak-bapak baru kali ini. Jadi ibu-ibu mesti kelompok jamaah kajiannya. Oke? Ibu ada pertanyaan? Oke. Apa lagi? Oh, satu lagi ya Bapak, monggo Bapak. Oke. Satu lagi. Ya, nah ibu-ibu kau nak, monggo Bapak. Udah mewakili ibu-ibu. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan Pak Ustadz tata cara untuk memaafkan itu, mekanisme memaafkan itu bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Pejabat yang korup itu adalah dihukum dulu baru dimaafkan. Gitu caranya. Divonis hukum 20 tahun. Ayo kita doakan, kita maafkan dia. Moga-moga di penjara dia tobat. Ojo dibiarkan melanglang dengan kedolimannya, menikmati kedolimannya, lalu terus ayo kita sama-sama maafkan. Allah tidak memaafkan. Dosa yang dosa yang tidak pernah dimaafkan oleh Allah itu dua. Satu, dosa syirik. Dua, dosa menyakiti orang lain, menyengsarakan orang lain, menipu orang lain sebelum dia meminta maaf kepada yang ditipu dan seterusnya. Ayo. Begitu saudara. Jadi jangan enak jadi pejabat publik. Yes, gak usah terus no. Jadi begitu. Nah, jadi itu kaidahnya jelas kan? Saya akan memaafkan kesalahanmu kalau kamu clear dulu tentang laku kamu yang suka menyakiti orang. Nah, jadi tidak bisa. Tadi saya bilang ini ada pertanyaan pertama, ada yang tadi Allah itu sangat mencintai kita ketika kita itu membangun sikap mental filantropi, dermawan, baik lapang atau sempit, kita menahan amarah dan kita suka memaafkan. Ali Imran 134 itu ya. Jadi yunfikuna fi syarra wa dharra wal kadhibina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tapi itu tadi Bunda Bapak ya, karena pemimpin itu loh, kalau saya bukan pemimpin berbuat dolim, tidak mengajak sahabat masuk neraka, enggak, karena Al-Quran Al-An'am 164 jelas dosa seseorang ditanggung seseorang. Orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi di ayat 65 ada persoalan individual is leader dan collectivity leader. Ada pemimpin itu seseorang pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tetapi ada seseorang yang dipilih Allah sebagai pemimpin. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Begitu. Nah, itu perlakuan beda. Bisa entek Mas ya. Terima kasih. Moga-moga Allah memaafkan semua khilaf kita. Bunda Bapak, moga-moga kita tetap bersama seperti ini untuk terlibat kajian gitu ya.
dan insya Allah kita akan masuk surga berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.